Something in your gas, even a little bit harder, a bit harder, yo. I'm a rider, provider, bring the heat, yeah, I'm up with the fire. And my name keeps going up wider, so my job is to say I'm a rider. Ada dari sebagian oknum ataupun mereka-mereka yang salah kaprah termakan oleh stigma jahat bangsa barat terkait dengan narasi akhir zaman. Kenapa bangsa barat dalam hal ini Amerika dan yang bersamanya ya memandang bahwa narasi ataupun pembicaraan seputar akhir zaman tidak bisa dilepaskan dari narasi kaum ekstremis, kaum radikal dan semisalnya yang berpotensi untuk membahayakan atau mengguncang hegemoni yang selama ini sudah mereka cengkeramkan ke seluruh dunia Islam. Mengapa demikian? Dalam pandangan Barat, jadi setelah Barat membuat analisa, jadi ini hebatnya mereka ya, sampai melakukan pendataan yang namanya Rand Corporation ini memiliki lebih dari 50.000 analis, peneliti, pengamat yang disebar di 5 benua di lebih dari 160 negara untuk mengamati segala macam perkembangan yang nanti hasil resumnya dijadikan sebagai kebijakan dari negara masing-masing. Sosial, politik, ekonomi, terorisme dan lain-lainnya ini mereka tuangkan ya, yang kemudian masing-masing negara akan membayar mahal dari semua hasil penelitian mereka. Ya, kalau Anda mengenal sosok yang namanya Sidney Jones, nah kira-kira seperti itulah cara kerja mereka. Membuat berbagai macam analisa, lalu kemudian analisa tersebut dijadikan sebagai kebijakan di masing-masing negara. Dan yang paling banyak dibahas ini adalah yang tak kalah penting ketika membahas tentang bagaimana perkembangan dunia Islam. Sampai pada tingkat mereka mampu meneliti para penulis, para ustadz, para mubalik. Misalnya kalau ada penulis buku dengan ketebalan sekian, berapa kali kata-kata jihad, kata-kata i'dad, kata-kata hijrah muncul, gitu ya. Wah, ini mereka sampai sebegitu pemetaannya, ya. Jadi mereka berbicara benar-benar pakai data. Ceramah 1 jam, kalimat ini muncul berapa kali? Kata-kata iman, hijrah, jihad, khilafah, daulah, jamaah, imamah, bai'ah dan semisalnya itu masuk dalam terminologi-terminologi yang kemudian harus diwaspadai. Nah, ternyata bukan hanya kalimat-kalimat itu, termasuk narasi akhir zaman, the last day, ya, yaumul akhir, itu di mata mereka masuk dalam kategori narasi-narasi yang membahayakan. Ini yang kemudian kita perlu merenung. Ternyata mereka memang jauh lebih peka daripada kita. Mereka lebih paham daripada kita. Mereka lebih prepare, lebih persiapan daripada kita. Kita umat Islam yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW justru relatif tenang dan santai. Sementara mereka yang notabene tidak beriman kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, tapi mereka percaya bahwa janji Nabi akan menjadi kenyataan. Bahwa orang-orang Yahudi di tahun 2005 mereka sudah menanam lebih dari 2,2 juta batang pohon gorkot. Apa coba ini kalau bukan persiapan mereka sangat-sangat matang. Nah, ikhwan fillah, ya, maka nanti kita akan mengetahui kenapa mereka begitu takut dengan narasi akhir zaman. Ya, karenanya di sini yang perlu kita luruskan bagi kita orang Islam, bagi kita orang beriman, narasi akhir zaman adalah bagian daripada konsekuensi beriman kepada yaumul akhir. Al-imanu bil yaumil akhir bagi kita adalah harga mati karena itu merupakan rukun iman. Bahkan di antara rukun iman yang 6, maka al-imanu bil yaumil akhir adalah iman yang paling sering disandingkan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dikaitkan dengan iman kepada yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir dikaitkan dengan semua gerakan moralitas, adab kita, sopan santun kita, komitmen kita. Itu semuanya selalu dikaitkan dengan al-imanu bil akhir. Dan konsekuensi daripada beriman kepada yaumul akhir pasti beriman kepada tanda-tandanya. Nah, ikhwan fillah, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada tanda-tandanya. Di antara tanda-tanda yaumul akhir ada tanda-tanda kiamat kecil, ada tanda-tanda kiamat besar. Kalau masih pada wilayah tanda-tanda kiamat kecil, biasanya tak terlalu mengkhawatirkan, nggak terlalu dianggap membahayakan.
Tapi begitu masuk kepada narasi akhir zaman yang bercerita tentang tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar, disinilah nampaknya ideologi ini kalau dipertahankan oleh umat Islam, kalau diyakini oleh mereka, ini tentu sangat membahayakan. Mereka sampai pada analisa bahwa hari ini abad ke-21 adalah dunia sedang dipaksa untuk masuk pada perang generasi yang keempat, 4GW. Apa yang dimaksud dengan perang generasi keempat? Perang untuk memikirkan, memenangkan hati dan pikiran, ya, merebut perasaan manusia. Maka saya buat ilustrasi, misalnya ini daerah apa namanya nih Pak? Ya sebutlah ini Bandung ya. Kemudian di wilayah sana ini adalah mereka non muslim, negeri kufur. Pertanyaannya begini, mana yang disebut menang? Kalau ada sebuah basis kaum muslimin, orang Islam yang bersenjata kemudian memerangi sebuah basis kekuatan kufur dengan cara membunuh laki-lakinya, merampas harta bendanya, menawan wanita dan anak-anaknya, membumi hanguskan negerinya, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, kita datang ke sana, kita dakwahi mereka, kita ajak mereka setuju dengan ideologi kita ajak mereka untuk mendukung apa pemikiran kita, melakukan apa yang kita lakukan, meyakini apa yang mereka yakini, apa yang kita yakini, lalu mereka betul-betul mau bersama kita. Pertanyaannya, yang disebut menang yang pertama atau yang kedua? Yang kedua Pak, ya. Kalau kita mampu membumi hanguskan mereka, menawan wanita dan anak-anaknya, merampas harta benda mereka, iya, sekarang kelihatannya secara dohir menang. Tapi di kemudian hari anak cucu mereka akan melakukan balas dendam, ya, dan perang akan berkelanjutan. Dan ini bukan kemenangan yang sesungguhnya, ya. Maka kemenangan yang sesungguhnya adalah manakala mereka mau setuju dengan ide-ide pemikiran kita. Maka pertarungan pada perang generasi keempat adalah pertarungan tentang ideologi. Dan ketika masuk pada pertarungan ideologi yang disebut dengan perang narasi, ya, bangsa Barat sadar betul kekuatan Al-Quran, kekuatan Sunnah Rasulullah SAW, ini kekuatan yang sulit untuk dikalahkan. Kenapa? Kebenaran yang kita pegang adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran transendental. Sementara kebenaran mereka itu kebenaran uji coba yang setiap waktu selalu berganti-ganti. Apa yang mereka yakini sekarang di kemudian hari akan dipatahkan. Kenapa? Kebenaran mereka adalah kebenaran yang dihasilkan dari penelitian, uji coba, lalu kesimpulan yang seiring dengan perkembangan waktu dan zaman bisa saja berubah-berubah. Tapi beda dengan keyakinan kita. Sampai hari kiamat, kebenaran mutlak Al-Quran dan janji Nabi SAW tidak akan pernah berubah. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.